Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manhwa yang berjudul Seorang Pelayar yang Regresi, atau judul aslinya Relay Flyer. Video ini merupakan video part ke-25 dari video par-par yang sebelumnya. Jadi, bagi kalian yang belum nonton video par-par yang sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Kita kembali kepada pertarungan antara Albert melawan Bruno. Albert rupanya cukup kecewa saat mengetahui kalau kemampuan Bruno tidak ada perkembangan sama sekali. Padahal sejujurnya, Albert sendiri cukup penasaran tentang kemampuan Bruno yang sekarang. Namun ternyata sungguh sangat mengecewakan. Albert di sini nampak berhasil menghindari seluruh serangan dari Bruno dan balik mengarahkan pistolnya ke depan tubuh dari Bruno. Dan sesaat kemudian, Albert pun menembakkan pelurunya dan pas mengenai dada dari Bruno. Tembakan tersebut bahkan sampai membuat debu yang ada di sekitar mereka berdua menyingkir semua. Namun rupanya, peluru tersebut ternyata tidak menembus dada dari Bruno, karena peluru yang ditembakkan oleh Albert barusan malah terjatuh ke lantai. Albert di sini kembali bertanya kepada Bruno perihal apa yang akan Bruno lakukan apabila dia berada di situasi ini. Apakah Bruno hanya akan berdiri doang layaknya sebuah patung di hadapannya? Tanpa disangka, Bruno rupanya berhasil mengaktifkan sebuah barrier sebelum peluru dari Albert mengenai dirinya. Setelah itu, Bruno pun kembali mengaktifkan skill Scubo del Gladiator 2-nya sembari mengeraskan gigi-giginya. Dia mengeraskannya sampai membuat cairan merah keluar dari sana. Bruno dengan mata yang melotot kesal, kini kembali memancarkan tinjuan api dari skill yang telah diaktifkan sebelumnya. Namun sebelum serangan itu berhasil mengenai Albert, Albert kemudian mulai memberitahu Bruno perihal ada dua alasan mengenai mengapa Bruno dipastikan bakalan kalah pada pertarungan ini. Yang pertama, pola serangan jadul yang Bruno keluarkan itu tidak ada bedanya dengan yang dulu. Albert sekali lagi dengan mudah menghindar dari serangan tinjuan api milik Bruno. Bruno terkejut saat serangannya berhasil dihindari oleh Albert. Nah, yang kedua, alasan mengapa Bruno akan kalah pada pertarungan kali ini adalah karena kondisi Bruno sendiri bahkan sampai mati-matian bertahan untuk menyerang Albert bagaimanapun caranya. Padahal energi mana beserta buff dari potion yang Bruno pakai sebelumnya kini sudah hampir habis tak tersisa. Albert kemudian kembali menembakkan dua peluru dari pistolnya sekaligus dan menyerang Bruno tanpa henti. Nah, alasan tambahan mengenai Bruno bisa kalah itu karena ditambah lagi Bruno malah menggunakan sebuah magic pertahanan yang berupa sebuah barrier yang membuat Bruno sendiri tidak bisa bergerak saat barrier tersebut sedang aktif. Melihat serangan yang dilancarkan oleh Albert, Bruno pun kembali menahan serangan dari dia dengan menggunakan barrier dengan cepat. Albert kemudian kembali melanjutkan perkataannya bahwa yang membuat Bruno kalah itu adalah dirinya sendiri. Di lain sisi, Bruno sendiri nampak cukup merasa kesal karena energi mananya terus-terusan terkuras dari tadi. Dan tak lama kemudian, barrier dari Bruno pun akhirnya berhasil tertembus oleh beberapa peluru. Dan pada saat Albert hendak menembak Bruno kembali, seketika itu juga terdengar teriakan Julieta dari arah belakangnya yang meminta kepada Albert untuk berhenti menyerang Bruno. Julieta memberitahu Albert kalau tindakannya itu rupanya cukup berbeda dari perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya. Bukankah Albert sebelumnya telah berjanji kalau dia tidak akan mengusik orang-orang yang berada di sekitar Julieta? Albert tidak menyangka kalau Julieta bahkan sampai rela datang jauh-jauh ke tempat ini hanya untuk membicarakan tentang janji itu. Albert kemudian mengarahkan satu pistolnya ke arah Bruno dan yang satunya lagi diarahkan kepada Julieta. Albert memberitahu Julieta kalau pertarungan ini akan segera berakhir. Maka dari itu, Albert meminta kepada Julieta untuk diam dan berdiri saja di sana. Julieta yang melihat Albert mengarahkan pistol ke arah dirinya malah mulai berjalan mendekat.
dan menempelkan ujung pistolnya ke kening dari Julieta sendiri. Julieta menahan pistol dari Albert di depan keningnya dan menyuruh Albert untuk menembak dirinya jika saja Albert berani. Melihat tindakan berani dari Julieta tersebut, membuat Albert tidak bisa berkata apapun sesaat. Julieta kemudian menyuruh Bruno untuk cepat pergi dari sini. Jika Bruno tidak ingin mati di tangan Albert, Julieta membocorkan bahwa bukan hanya Albert yang ada di tempat ini, tetapi Genco dan juga Tom Myron juga ada di hotel ini. Apakah mungkin Bruno kepikiran kalau Julieta bakalan merasa lega dan juga aman apabila melihatnya melakukan tindakan yang tidak berguna seperti tadi? Yang Julieta harapkan tentu berbeda dengan apa yang Bruno lakukan saat ini. Namun sebelum perkataan Julieta selesai, Bruno langsung memotong ucapannya dan berkata kepadanya kalau bukankah dia telah berjanji untuk melindungi Julieta kapanpun dan dimanapun itu. Bruno hendak menyampaikan maksud tindakannya dari satu kata doang. Melihat Bruno yang hendak bergerak dari tempatnya berdiri, membuat Albert memperingatinya untuk jangan bergerak dari sana. Namun karena Bruno merupakan orang yang keras kepala, maka dia pun mengabaikan peringatan dari Albert dan mulai melangkah dari tempatnya berdiri. Yang karena hal itu, Albert pun tidak mempunyai pilihan lain selain langsung menembakkan peluru ke arah Bruno. Julieta yang melihat Albert menembak seketika panik dan melirik ke arah Bruno dengan cepat. Namun tanpa disangka, sebelum peluru Albert sampai kepada Bruno malah mengarahkan tangan kanannya ke depan dan hendak menahan peluru tersebut. Albert yang melihat tindakan berani Bruno barusan tentu langsung melotot dibuatnya. Rupanya, Bruno berhasil menahannya dan menggenggam peluru itu sampai penyok. Bruno di sini kemudian melanjutkan satu kata itu. Dia berkata, bahkan jika seluruh dunia menentang Julieta, maka Bruno tetap ada di pihak Julieta seorang diri. Mendengar ucapan dari Bruno barusan, membuat Julieta kembali kesemsem oleh dirinya. Bruno kemudian kembali mengepalkan tinjunya dan kembali mengalirkan energi api di tangan kirinya. Setelah itu, Bruno pun mengarahkan tangan kirinya ke depan dan membuat sebuah serangan api yang mengarah kepada Albert. Albert yang melihat serangan Bruno mengarah ke arahnya, tentu dengan cepat langsung menghindari serangannya dan menjauh dari Julieta. Sementara itu, Julieta sendiri dengan cepat langsung mengaktifkan barrier sebelum percikan api dari serangan Bruno mengenai dirinya juga. Dan pada saat Albert sudah cukup jauh, dia pun ikut mengaktifkan barrier karena serangan dari Bruno kali ini benar-benar bisa membakar semuanya. Serangan barusan bahkan membuat lengan kiri dari Bruno sempat merasakan lumpuh yang sangat parah. Dia meminta kepada Julieta untuk mengatakan sesuatu yang paling Bruno harapkan. Julieta yang memahami perkataan dari Bruno, kemudian mulai menunduk sebentar dan setelah itu mengarahkan lengan kanannya ke depan dan meminta kepada Bruno untuk menyelamatkannya dari tempat ini. Di sini Julieta juga memberikan sebuah buff kepada Bruno berupa sihir amplification. Oke, kita kembali kepada Yunha. Janko yang lengan kirinya sudah terpotong hanya bisa merintih kesakitan. Yunha yang melihat Janko tersiksa seperti itu tentu saja merasa aneh jika salah satu lengannya terpotong tepat di depan matanya. Namun meskipun begitu, Yunha yakin kalau Janko masih bisa menyambungkannya kembali dengan menggunakan sihir penyembuhan. Maka dari itu, Yunha kemudian berjalan ke arah lengan Janko yang tergeletak di lantai dan hendak menginjaknya dengan menggunakan kaki kirinya. Janko di belakang dengan kepala yang dipenuhi dengan keringat dingin berusaha untuk menghentikan Yunha melakukan hal tersebut. Namun apa yang mau diperbuat? Yunha sudah lebih dulu menurunkan kakinya dan menginjak lengan kiri dari Janko sampai bagian tengah dagingnya menjadi penyok. Janko hanya bisa melotot melihat kejadian itu dan tidak mampu untuk melakukan apapun. Dia dengan bola mata yang merah mulai memaki-maki Yunha dengan bahasa Perancis yang sangat kasar, yang kalau diartikan, kurang lebih Janko menyebut Yunha sebagai anak yang haram. Janko kemudian mengaktifkan skill Messia Detonante atau Denotation Fuse. Skill ini akan meledakkan apapun yang terdapat di sekeliling pengguna. Lingkaran sihir segitiga 6 sisi pun kemudian muncul di bawah Janko secara tiba-tiba. Yunha yang melihat Janko merapal mantra ledakan mulai bertanya kepadanya kalau apakah itu merupakan mantra sihir ledakan yang memiliki jangkauan yang luas. Sebenarnya Yunha cukup pergi jauh dari tempat ini dan menghindari ledakan yang akan terjadi. Namun tanpa disangka, di saat Yunha melompat ke belakang dan berniat untuk kabur, tali energi dari lingkaran sihir Janko pun dengan cepat mengikuti Yunha kemanapun Yunha pergi. Rupanya kecepatan dari skill Heavenly Step milik Yunha bahkan masih bisa disaingi oleh tali sihir milik Janko. Dan setelah energinya saling bertabrakan, ledakan pun akhirnya terjadi di tempat Yunha berdiri dan menghancurkan segala hal yang ada di sekitarnya. Untung saja,
Yunha sempat lepas dari tali energi itu meskipun harus menggelinding di balik asap ledakan yang terjadi. Dan Yunha kemudian menghentikan gerakannya dengan cara menancapkan pedangnya ke lantai. Serangan Janko rupanya tidak berhenti sampai di situ saja. Yunha kini harus dibuat berhadapan lagi dengan serangan Janko yang kedua. Serangan kali ini adalah Spirer Akaso atau Scatter Shoot. Yunha harus berhadapan dengan tembakan tombak dari Janko yang tombaknya dialiri oleh petir berwarna merah. Yunha kembali mengalirkan energi mana ke seluruh tubuhnya dan kemudian melompat sembari memberikan serangan balasan yang disebut dengan One Point Breakthroughs. Yunha memberikan serangan bertubi-tubi dan terus melesat melewati hujan tombak dari Janko. Meskipun merasa tersiksa, Yunha berusaha untuk tetap bertahan dan tetap yakin bisa melewati semuanya. Sedikit lagi dan lebih cepat lagi, Yunha akan segera menghabisi Janko kali ini. Di lain sisi, Janko juga dipenuhi oleh aura merah menyala dan berusaha untuk menangkis seluruh serangan yang telah Yunha lancarkan. Dan pada saat Yunha tengah berada di depan Janko persis, Janko pun akhirnya bisa sedikit lega meskipun belum pasti. Karena efek serangannya kini berhasil menyebar ke kepala Yunha sampai ke tangan kanannya. Yunha di dalam hati tentu bertanya-tanya dengan perasaan yang panik mengenai mengapa hal ini harus terjadi sekarang. Yunha rupanya sudah melebihi batasan tubuhnya karena dia saat ini memiliki fisik seorang anak kecil. Sekujur tubuh dari Yunha nampak bergetar dengan kuat. Meskipun Janko tidak paham dengan apa yang telah terjadi, namun kesempatan emas seperti ini tentu saja tidak akan dilewatkan oleh Janko. Janko kemudian kembali mengayunkan pedangnya dan mengeluarkan sebuah sangkar dan kemudian memasukkan Yunha ke dalam sangkar tersebut. Rupanya itu masih merupakan sebuah skill yang disebut dengan Arpis atau Restrain. Itu adalah sebuah skill yang bertujuan untuk menahan target yang saat ini dia lawan. Yunha tentu sangat panik dengan situasi yang dia hadapi saat ini. Yunha yang berhasil dikurung di dalam sangkar tentu langsung dibuat panik setengah mati dengan apa yang bakalan terjadi kepadanya. Dirinya harus menyelesaikan urusannya dengan Janko sebelum tubuhnya benar-benar merasa sangat lelah. Yunha kemudian menyerang besi-besi dari sangkar itu dengan menggunakan pedang yang ada di tangan kanannya. Dan setelah mencoba menyerangnya berkali-kali, Yunha pun berhasil memotong semua besi-besi yang mengelilingi sangkar tersebut. Namun sebagai gantinya, pedang yang Yunha gunakan saat ini akhirnya pecah berkeping-keping. Hal itu tentu membuat Yunha semakin panik mengetahui kalau Janko masih punya niat untuk melawannya. Janko kemudian kembali menghampiri Yunha dan menyerangnya dengan menggunakan pedang yang dia pegang di tangan kanannya. Yang dengan itu, Yunha pun akhirnya terhempas ke belakang dan kembali mendarat di lantai dengan cara menghentikan gerakannya dengan menggunakan pistol miliknya. Dan di saat yang bersamaan, Yunha pun kembali mengeluarkan api ungu di tangan kanannya dan kembali mengaktifkan sebuah skill yang disebut dengan Resentful Soul sebelumnya. Energi sihir berwarna ungu seketika menyelimuti mereka berdua, dan energi terbang penyerap mana itu pun kembali menyerang ke arah Janko. Melihat Janko memasang ekspresi yang kesal, membuat Yunha kembali bertanya kepadanya perihal apa yang akan Janko lakukan kali ini. Janko kemudian mulai menggenggam pedangnya dengan erat dan kembali melayangkan serangan kepada Yunha. Dia saat ini telah kehilangan lengan kirinya. Jadi kali ini, dia tidak akan memaafkan Yunha begitu saja. Janko kemudian memberikan serangan bertubi-tubi kepada Yunha, yang dimana serangan itu juga mengenai pistol yang Yunha pegang saat ini. Dan karena energi mana mereka berbenturan, mereka berdua pun saling menendang satu sama lain agar tidak terkena serangan masing-masing. Yunha yang sudah mendarat di belakang kemudian mulai merasakan rasa sakit yang sangat parah terhadap tulang-tulang yang ada di tangan kirinya. Rupanya tulang pergelangan tangan kiri dari Yunha saat ini kini telah retak akibat serangan dari Janko bertubi-tubi tadi. Rasa sakitnya bahkan membuat Yunha semakin panik dan hanya bisa berusaha untuk menahan rasa sakitnya. Janko kemudian kembali melesat ke arah Yunha sembari mengayunkan pedang kepadanya. Janko juga berteriak kepada Yunha untuk segera mati saja. Serangan dari Janko ini berhasil dihindari oleh Yunha dengan cara menunduk sebentar. Setelah itu, Yunha pun kembali memasang kuda-kudanya dan mulai menembakkan peluru ke arah Janko. Peluru yang Yunha lancarkan barusan tentu ada yang berhasil ditangkis dan ada juga yang berhasil menembus tubuh dari Janko. Janko yang semakin kesal kemudian mulai mengalirkan energi mana warna merah ke pedangnya, dan di bawah pedangnya terdapat tali energi yang dia gunakan sebelumnya. Janko kembali mengayunkan pedangnya ke arah depan, dan tali energi berwarna merah sebelumnya berhasil menahan kaki kanan dari Yunha untuk tidak bergerak. Setelah itu, Janko pun menarik pedangnya ke belakang, yang tentu membuat Yunha ikut ketarik. Dan karena tarikan dari Janko cukup kencang, maka pistol yang telah Yunha pegang pun akhirnya terlepas dari genggamannya.
Dan Yunha seketika itu juga langsung diberikan pukulan mentah yang mengarah langsung ke daerah dada dan juga perutnya. Janko tidak akan berhenti memukul Yunha sampai Yunha benar-benar mati kali ini. Yunha hanya bisa berbaring di lantai dan membiarkan tubuhnya diserang oleh Janko berkali-kali. Janko terus-terusan berteriak kepada Yunha untuk segera mati sekarang juga. Yunha yang awalnya hendak mengangkat tangan kirinya akhirnya jatuh kembali ke lantai. Janko bahkan sampai menginjak tubuh dari Yunha agar Yunha tidak sadar kembali. Dan setelah Janko mengira Yunha sudah tidak mampu untuk melawan, dia pun kemudian mundur dari sana dan kembali mengaktifkan skill tombak merah yang dia gunakan sebelumnya. Janko mengakui kalau ini bukanlah akhir dari serangannya. Janko kembali memberikan serangan tembakan beruntun kepada Yunha agar Yunha kali ini benar-benar dipastikan bakalan mati. Dan setelah serangan tombaknya telah berakhir, Janko hanya berdiri di belakang sembari mencoba untuk tertawa. Dia yakin kalau semua ini sudah selesai, yang artinya Janko lah yang menjadi pemenang pada pertarungan kali ini. Wajahnya nampak sangat puas setelah pertarungan sengit yang dia hadapi sebelumnya. Namun meskipun dia bisa lega seperti ini, dia sebenarnya cukup merasa ragu kalau Yunha di sana benar-benar mati. Dia kepikiran perihal apa yang bakalan terjadi jika saja Yunha masih bisa bertahan dari tembakan beruntun sebelumnya. Lagi pula, pandangan dari Janko pun kini tertutupi oleh tebalnya asap akibat serangan beruntun tadi. Dan kalau Yunha belum mati, maka Janko berniat untuk mencekik dia sampai mati. Namun pada saat Janko mengarahkan tangannya ke dalam asap, secara mengejutkan, tangan Yunha pun berhasil menggenggam tangan dari Janko yang hendak mencekiknya. Hal itu tentu membuat Janko cukup terkejut. Yunha di sini tanpa basa-basi lagi langsung menggigit lengan kanan dari Janko dengan gigitan yang keras dan juga menyakitkan. Gigitan dari Yunha ini bahkan membuat lengan kanan dari Janko mengeluarkan cairan berwarna merah. Yunha dengan jiwa dewasanya tentu tidak akan kalah semudah itu. Mengetahui dirinya digigit oleh Yunha membuat Janko berteriak dengan sangat keras dan menyuruh Yunha buat melepaskan gigitannya. Janko kemudian memberikan tendangan ke arah Yunha dan membuat Yunha terhempas dan menabrak dinding sampai retak. Janko tidak menyangka kalau Yunha di situasi ini malah masih bisa untuk menunjukkan betapa menjengkelkannya dirinya. Namun mau seberapa keras Yunha menyerang dirinya, Janko mengakui kalau dirinya saat ini masih baik-baik saja. Nah, sesaat setelah Janko mengatakan hal tersebut, secara tiba-tiba dia pun langsung memuntahkan cairan merah dalam jumlah yang sangat banyak. Dia bahkan sampai bertanya kepada dirinya sendiri kalau apakah karena lukanya yang sangat parah sehingga membuat dirinya memuntahkan benda merah sebanyak ini. Janko sekali lagi dibuat terkejut saat mendapati kalau dia tiba-tiba tidak bisa mengontrol energi mananya. Energi mananya nampak meluap-luap, seakan-akan ingin keluar dari dalam tubuhnya sendiri. Hal itu dibuktikan dengan tangan kanannya yang bahkan sampai tidak mampu untuk menahan energi mana yang terkandung dalam tubuhnya. Janko secara perlahan kemudian mulai berlutut di lantai. Dia tahu kalau kondisi yang dialami saat ini adalah mana overflow, alias kondisi di mana energi mana meluap-luap sampai penggunanya sendiri tidak bisa mengontrolnya dengan baik. Janko dengan gagap kemudian bertanya kepada Yunha perihal apa yang baru saja Yunha lakukan kepada dirinya. Yunha dengan kondisi lengannya masih gemetaran kemudian mulai mengangkat satu botol potion yang isinya nampak berwarna hijau tua. Itu merupakan sebuah potion kelas 6 yang disebut sebagai racun Shadow Spider. Jadi racun Shadow Spider ini bisa mengacaukan mana internal dari seseorang, yang dengan itu dapat mengakibatkan terjadinya ledakan energi mana. Dan kalau dibiarkan lama-lama, maka orang yang telah terinfeksi tersebut akan segera mati di tempat. Mendengar penjelasan dari Yunha barusan, Janko tidak menyangka kalau Yunha selama ini berhasil menyembunyikan racun tersebut di dalam mulutnya sendiri. Dan pada waktu Yunha menggigitnya tadi, disitulah Yunha pun menularkan racunnya ke dalam pembuluh darah dari Janko. Janko di sini menyebut Yunha sebagai orang bodoh. Dia bertanya kalau apakah Yunha berencana untuk mati bersama dengan dirinya. Yunha balik membalas kalau Janko lah yang bodoh. Soalnya siapa yang membawa racunnya, maka dia pasti akan membawa penawarnya juga. Yunha kemudian mengambil botol penawar racunnya dan membuka tutup botolnya dengan menggunakan sebuah jempol. Dan setelah itu, Yunha dengan cepat langsung minum potion tersebut agar dia tidak terinfeksi lebih lama lagi. Janko yang saat ini sedang meringkung di lantai hanya bisa menyebut Yunha sebagai bocah yang gila dengan nada yang gagap. Mendengar makian dari Janko barusan membuat Yunha balik bertanya kepadanya kalau apakah bahasa Koreanya jadi kurang lancar akibat dari racun tersebut. Yunha di sini kembali mengambil pistolnya dan menodongkannya di depan Janko yang sudah tidak bisa bergerak. Janko yang ditodong pistol oleh Yunha kemudian mulai memberitahu dia kalau dia bakalan menyesal karena telah melakukan tindakan ini. Soalnya, Janko merupakan seorang tradisi.
Yunha pasti sudah paham mengenai apa yang akan terjadi kepada dirinya jikalau Yunha benar-benar berniat untuk membunuhnya di tempat ini. Beritanya pasti akan menjadi isu global. Janko menambahkan, kalau Yunha membunuhnya di sini, maka seluruh dunia pasti akan memusuhi Yunha seorang. Dia juga bertanya kalau apakah Yunha sudah siap dengan konsekuensi yang akan dia terima. Nah, sebelum perkataan dari Janko selesai, Yunha langsung memotong ucapannya dan menyuruh Janko untuk tetap diam. Yunha kemudian mengubah arah pistolnya yang awalnya mengarah kepada kening, kini malah mengarah ke dalam mulutnya Janko. Yunha kemudian mulai jongkok dan balik memberitahu Janko kalau orang yang berhasil bertahanlah yang berhak untuk menentukan nasibnya. Yunha lah yang akan menentukan sendiri kalau dunia ini akan menjadi musuhnya atau tidak. Dan karena Janko sudah kalah, maka Janko harus menerima konsekuensinya sendiri, yaitu adalah kematian. Yunha kemudian menarik pelatuk dari pistolnya dan berhasil membunuh Janko di saat itu juga. Sesaat kemudian, kondisi sekitarnya pun perlahan menjadi hening. Ruangan tempat mereka bertarung ini nampak sangat berantakan dan juga kacau. Yunha kemudian menjatuhkan pistolnya dan terjatuh di lantai. Dia nampak ngos-ngosan setelah bertarung dengan durasi yang cukup lama. Yunha mengakui kalau dia saat ini hanya mempunyai satu potion doang. Dia kepikiran kalau apakah sebaiknya dia minum saja dan lalu pergi ke tempatnya Paman Bruno. Yunha yang sekarang serasa seperti mau mati. Sementara itu, di balik tembok ruangan Yunha saat ini, terlihat seseorang yang sedang mengintip dari arah kejauhan. Dia adalah Tom, yang baru saja pulang belanja dari supermarket. Dia di dalam hati bertanya-tanya perihal apa yang terjadi sebenarnya. Dia tidak menyangka kalau seorang tradisi dari Italia malah dibunuh dengan mudah oleh seorang anak kecil dari Korea. Bukan tidak mampu bagi Tom untuk membunuh seseorang yang kondisinya sudah sekarat. Tetapi kalau dia melakukan hal tersebut, dia kepikiran bahwa mungkin saja bakalan membutuhkan waktu yang lebih lama. Maka dari itu, Tom pun memilih kabur dari sana dan akan pergi mengurus Julieta Valentine terlebih dahulu. Itu adalah hal yang paling utama sebelum para player dari Korea Selatan tiba di hotel ini. Di lain sisi, terlihat Nona Soyong yang sedang berbicara dengan sang Celestial Maiden. Perihal dia akan membawa orang-orangnya untuk pergi ke Hotel Alice. Celestial Maiden tentu cukup terkejut dan ragu-ragu saat mendengarkan permintaan dari Nona Soyong barusan. Timnya juga nampak ikutan ragu, karena ini merupakan kali pertama bagi Nona Soyong untuk menurunkan orang-orangnya ke sebuah hotel tanpa ada alasan yang jelas. Di lain sisi, Tom Meron kini terus saja berlari untuk segera melapor kepada Albert perihal kejadian yang baru dia saksikan di depan matanya tadi. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.